Dia cerita bercucuran air mata, saya rekam ceritanya, merinding saya Pak, merinding. Dia bilang sejak SMP dia pengen belajar di Mekah. Sejak SMP. Orang tua kanan kiri bukan ustadz, bukan ustazah. Di kampung, satu kampung kata dia, nggak ada ustadz, satu kampung. Kok bisa tiba-tiba anak ini bilang saya pengen sekolah di Mekah. Saudara tahu, nggak ada jalan yang membuat dia bisa ke Mekah. Contoh, kalian para santri pesantren Al-Qadiriyah ini, Kiai Alimun, ada jalan. Musakikil Quran, ada jalan. Ada jalan, kalian udah jalurnya kok. Kalian kesini kan jalurnya namanya. Tapi kalau orang ini nggak ada jalurnya. Perhatikan loh, nggak ada jalurnya loh. Tapi subhanallah, tiba-tiba Pak, dia menjadi korban perdagangan manusia. Bisa begitu coba? Anak ini menjadi korban perdagangan manusia. Dalam keadaan gelap, nggak ngerti dibawa kemana. Tiba-tiba dia buka mata, ada di Riyadh. Ada di Riyadh. Sampai Riyadh dilempar ke Jeddah. Dia bilang saya ketemu orang serem-serem. Sudah kayak budak dia bilang. Udah kayak budak. Nggak pakai baju, pakai celana pendek. Kalau udah kena duduk 3 hari nggak boleh bangun. Cuman dikasih waktu sholat doang, makan secukupnya. Dia bilang 3 hari. Tapi begitu dia sadar melek Riyadh, melek Jeddah, dia mikir begini, ya Allah, apa ini cara engkau mengabulkan doa saya? Saya pengen sekolah di Mekah. Ini jalur aneh nih. Jalur aneh bos. Ente mau sekolah di Mekah, mau jalur begini? Belum tentu kuat juga. Jangan-jangan bisa bunuh diri itu. Wong salah dikit digebukin, salah dikit dipenjara, salah dikit kemudian dibuang. Ketika dia menyadari jangan-jangan ini adalah cara Allah, apa yang terjadi ibu bapak yang dirahmati Allah, dia terusin berdoa di situ. Alhamdulillah kemudian dari Jeddah dibawa ke Mekah menjadi tukang bangunan di Masjidil Haram. Dia bingung, dia bilang, saya ini ya Allah mau kuliah, mau sekolah di Mekah, bukan pengen jadi tukang bangunan. Nah di situ dia bilang, dia kerja dekat kantor Sudes. Dia kerja dekat kantor Imam Sudes. Setiap Imam Sudes lewat dia berdoa, Imam Sudes lewat dia berdoa, Imam Sudes doa dia lewat dia berdoa, sampai kemudian dikasih karomah tuh. Ada saat dimana Imam Sudes kecetit. Ada saat dimana Imam Sudes butuh bantuan. Maaf Pak, orang Indonesia itu dikenal di sono tukang urut. Orang Indonesia itu dikenal bisa ngurut. Tanpa mandang orangnya yang mana, tiba-tiba ada orang Indonesia satu. Tapi orang Indonesia yang satu ini wazadahu bastotan fil ilmi wal jismi, selesai. Ditambah sama Allah seperti Talut, orangnya kurus, cengkring, cungkring, tapi kemudian karena dijadikan raja oleh Allah, wazadahu bastotan fil ilmi wal jism. Talut kemudian dikasih sama Allah tambahan ilmu dan tambahan fisik sehingga dia menjadi malika, menjadi raja. Nah anak ini Pak, tiba-tiba kemudian diantar aja ke Sudes. Ini anak ini bisa mijit. Dia bingung, saya bisa mijit dari mana? Tapi karena dia pengen nyentuh kulit imam, dia bismillah. Bismillah. Dia bilang saya sudah melewati perjalanan serem, perjalanan susah. Ini tinggal deket lagi sama imam. Bismillah dia bilang.
Udah modalnya kayak hadis begitu, baca Fatihah doang begitu. Sembuh Kiai. Imam Sudes sembuh. Begitu sembuh ditanya, bisa nyetir enggak? Enggak. Ya sudah, kalau enggak belajar nyetir, kamu belajar nyetir. Belajar nyetir jadi, kemudian sopirnya Sudes 2 tahun. Tapi kata dia, Sudes ini aneh. Setiap kali dia disuruh, bukan disuruh ngepel, bukan disuruh nyapu, bukan disuruh mijitin, bukan disuruh nyetir. Disuruh apa coba? Kamu pergi ke haram, kamu belajar Quran di sono. Ya Rabb, lihat bagaimana Allah mengatur. Orang miskin kalau ngatur sendiri duitnya nggak bakal cukup. Ini duit 20 juta. Oh, yang ini buat ini, buat ini. Ngatur sendiri nggak bakal cukup. Tapi kalau orang miskin bilang sama Allah, ini ada duit 20 juta. Saya serahkan kepadamu ya Allah. Jadi masjid, jadi pesantren, jadi makanan, jadi minuman, jadi jembatan, jadi batu, jadi macam-macam sedekah. Udah terserah engkau, atur aja ya Allah. Maka Allah akan aturkan. Lihat hamba Allah yang satu ini, diaturin sama Allah. 2 tahun belajar Quran di haram jadi hafiz. Ngadep lagi sama Sudes. Ya Imam, saya pengen kuliah di Ummul Qura. Imam Sudes ketawa. Kamu ini gimana caranya ya bisa masuk kuliah? Maaf Pak, yang masuk kuliah itu kan yang punya ijazah, betul? Betul? Tapi kata siapa? Syarat itu dari siapa? Allah biduni syurut, Allah bidun syartin. Allah itu tanpa syarat. Kenapa? La ilaha illallah wahdah la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamd, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Anak ini memang tidak punya ijazah, tapi anak ini punya Allah. Hebat Pak. Mana yang lebih hebat? Ijazah sama Allah. Nggak ada urusan ijazah kertas ya. Imam Sudes ketawa, diambil kertas, mending gede, mending resmi, mending diketik, mending kemudian ya di komputer. Enggak, kertas kecil, cuman ditulis sama dia. Yang bawa surat ini, yang bawa tulisan ini anak saya. Cuman begitu ngomongnya. Alladzi yahmilu hadhihi risalah ibni, dia bilang. Yang bawa surat potongan kit'ah minar risalah ini ibni, anakku, kata Sudes. Apa kata Sudes? Imam Sudes hafizahullah taala. Nah, begitu kira-kira bahasa Indonesianya. Kamu bawa ini ke rektornya Ummul Qura. Gila gak tuh? Coba bayangin Kiai, saya Yusuf Mansur punya ijazah nomor 1, bukan semadrasah, 20 madrasah saya nomor 1 Pak. Izin Allah walillahil hamd. Tapi saya yang sejak kelas 2 aliyah sudah ditakdirkan punya tulisan bakal masuk beasiswa ke Malaysia. Kemudian kelas 3 aliyah ditasbih juga oleh kementerian bakal masuk Mesir tanpa tes. Bisa-bisanya nggak masuk Pak. Saya ya putra kiai, kakek saya kiai, buyut saya ya kiai. Yo Mesir ada treknya, keluarga saya di sono ya banyak, ada. Tapi kalau kata Allah enggak. Buktinya apa coba? Teman-teman saya Irfan Salim udah berangkat, yang lain udah berangkat, ada ujian ini, kok saya belum gitu. Sampai kemudian akhirnya saya ngadep kepala sekolah. Saya ngadep mudirul ma'ad, mudirul madrasah, saya tanya sama Mustafa Zain, kepala sekolah saat itu almarhum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Masuk Yusuf, masuk. Duduk saya. Saya nanya Pak, Ustaz, berkas saya sampai mana? Kok yang lain sudah psikotes, sudah tes kesehatan, sebagian sudah masuk ke kutab, kok saya belum dipanggil ya? Tiba-tiba Mustafa Zain ngomong begini, Kiai, astagfirullah, berkas kamu masih ada di lemari saya. Coba bayangin itu, bagaimana kalau Allah sudah bekerja.
Dulu saya nyeselnya minta ampun. Tapi saya mikir lagi gitu sekarang. Iya bener. Kalau saya dulu jadi kuliah di Mesir, lain juga ceritanya. Nggak bakal saya bisa ada di Demak ini. Allahu Akbar. Lihat ya perjalanan anak ini seru. Dikit lagi selesai ini tausiah. Ibu bapak yang dirahmati Allah. Allah karim, antallah, la ilaha illallah, al-ahadus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Anak ini Pak, dengan seragam biru-biru. Biru-biru kan kalau di ijo-ijo, kalau di tanah suci kan ijo-ijo tuh. Celana ngatung segini, pakai peci dongak, baju-baju pegawai, tiba-tiba bawa surat. Masuk ke kantor Ummul Qura. Ini universitas yang sudah melahirkan diantaranya Said Agil Sirat sampai S3. Ketua PBNU itu S3-nya di sono, di Ummul Qura. Saudara, tiba-tiba ini ada tukang sapu, office boy, sopir, imam sudes datang ke kantor Ummul Qura. Kira-kira UI-nya begitu atau Undip-nya begitu. Datang nih, begitu datang dilarang sama satpam. Kamu siapa ini? Kok masuk sini? Gitu. Dia keluarkan kertas, dikasih ke satpam si Ummul Qura itu. Afwan ya Syekhna, hadir risalah min Imam Sudes. Kasih, lihat, begetar Pak. Begetar si satpam ini, kata si tukang pijit saya ini. Begetar sambil dipijit. Saya diceritain begetar Ustadz satpam ini. Apa kata dia? Nggak bisa, kamu tetap nggak boleh masuk. Kirain udah ada surat boleh masuk. Nggak bisa, kamu nggak boleh masuk. Tunggu sebentar. Si satpam ngebrit masuk ke dalam. Ngapain coba? Anak ini disemprot minyak wangi. Jadi rupanya anak ini bau. Nggak bisa temu sama rektor jamiah dalam keadaan seperti itu. Jadi si satpam lari ke dalam ngambil minyak wangi. Anak ini disemprot, serot. Sudah, kamu masuk sono. Masuklah dia ke sana. Akhirnya kemudian rektor langsung melihat dan langsung dibilang, anta ibna Sudes, al-an anta ibni Aidan. Ente anaknya Sudes, sekarang ente juga anak aneh, kata rektor. Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Luar biasa ini. Luar biasa.